terakhir kan habis kelar stripping, apa namanya tukang bubur naik haji. Terus udah kayak gitu lagi menikmati. Kemarin kan kalau udah stripping udah nggak bisa ngapa-ngapain kan. Jadi kemarin liburan aja gitu. Jadi sekarang masih masa libur habis stripping ya? Masih masa libur habis stripping. Kemarin katanya sekarang lagi pindah ke Kasih Baru ya kawan. Bisa diceritakan gimana? Eh, gue udah tebak nih pasti ke situ arahnya. Bagus ya masuk set ke situ. Ya gitu, kebetulan kita baru kenal, terus juga gini karena memang kan aku mencari pacar atau pasangan tuh jarang yang emang kayak misalkan datang ke klub atau apa tuh nggak bisa. Mostly tuh pasti aku dikenalin sama teman atau dijodohin gitu karena mungkin lebih kenapa aku lebih seneng sistem kayak gitu karena automatically pasti temanku tahu ini cowok seperti apa sebenarnya gitu. Jadi aku nggak harus tebak-tebak buah manggis, dia udah bisa kasih tahu paling nggak nih orangnya begini, lalalala dia ada begini, kurangnya begini segala macem gitu. Ya udah akhirnya jalan ngobrol, nyambung satu frekuensi, orangnya juga ternyata lucu gitu kan. Karena orang ganteng akan kalah dengan orang lucu sesungguhnya kan. Kurang lebih kayak gitu. Terus ya udah akhirnya kita ya sampai di titik ini pacaran kita. Hubungannya udah sejauh mana nih kawan? Oh baru. Jadi kalau ngomongin hubungannya sejauh mana kita masih masa perkenalan dan pendekatan. Tapi memang setiap obrolan pasti ada selentingan yang kayak end up-nya gimana, mau seperti apa gitu. Pasti ada ke arah situ gitu. Karena pasti nggak niat untuk main-main lagi kan, pasti pengen yang serius. Iya udah umur segini jadi mau ngapain lagi ya. Udah kayak ya udahlah udah masa-masa begitu-begitu udah lewat. Jadi ngobrol sama dia tuh paling kayak gini contoh karena memang aku tidak mengejar untuk status bersuami istri. Tapi aku lebih cari ke partner gitu yang emang jadi aku juga ngomong sama dia kayak lu kan juga udah punya anak, lu juga udah punya anak. Jadi kayaknya udah nggak di titik dimana kayak kita harus punya anak lagi gitu. Udah nggak di titik dimana kita dorong-dorong stroller lagi gitu. Jadi ya udah kita sama-sama gedein anak-anak, kita nikmatin aja sisa perjalanan percintaan ini sampai maut memisahkan. Udah di titik itu aja sih yang kita bisa sharing apapun gitu. Gitu, lebih di titik itu sekarang. Kalau Kasih Barunya itu berarti udah punya anak juga atau gimana? Udah ada. Udah saling ketemu juga satu sama lain? Belum. It's too early kalau ketemu karena kita juga baru ya hitungan bulan ya gitu. Dan aku juga ngomong sama beliau karena kan biar gimana pun aku perempuan gitu. Jadi untuk kenalin secara personal ke anakku itu juga butuh proses supaya dia secara mental juga tidak nanti gimana gitu karena takutnya ya kita nggak tahu ya manusia punya keinginan tapi Tuhan berkehendak. Kalau misalkan tiba-tiba nggak jodoh terus dia udah keburu sayang dengan pasangan aku yang sekarang apa tambah nggak sakit hati lagi dan nanti temuin orang baru nggak deh mendingan kalau nanti emang udah Tuhan kendaki menjelang-jelang ya udah kita mau ke arah pernikahan baru aku mendekatkan lebih lagi Sebenarnya jadi kayak ada trauma atau ketakutan gitu nggak sih Kak, dari kakak dalam hal. soal pasangan? Oh pasti karena kan aku pernah gagal. Waktu awal-awal aku divorce aja sama mantan suami tuh sempet ngelihat orang nikah aja udah kayak gila nih orang nekat banget nih. Kalau tahu kan nikah tuh gak enak sempet di posisi itu. Tapi akhirnya seperjalannya waktu ya mau sampai kapan kayak gitu terus kan. Ternyata biar gimana pun akan ada masanya kita membutuhkan pasangan untuk sharing karena anak juga akan dibawa sama istrinya gitu ya. Automatically aku bakal sendiri gitu terus ya siapa lagi gitu paling ya aku butuh partner yang memang kita bisa sharing semuanya gitu satu dan lain hal gitu. Biasanya yang di-sharingin antara kakak dengan pasangan tuh apa Kak? Sama dia tuh gini ya. Aku sama dia tuh benar-benar absurdnya random banget. Dia tuh juga punya apa ya? Lawakan yang dia kalau ngomong kan flat aja ya. Jadi kayak kemarin contoh gitu. Jadi kita tuh nggak pernah ngomong-ngomong serius yang gimana nanti pernikahan kita, anak kita mau berapa lala nggak pernah. Jadi tiba-tiba kita kemarin lagi aku nyamperin beliau ke Jogja. Terus tiba-tiba hujan, karena lagi musim hujan tuh. Terus tiba-tiba dia gini, nah kebetulan itu petir sayang buat. Kebetulan memang ini udah menjelang tahun baru banyak yang pesen sama saya. Oh gitu ya mas ya gitu. Jadi hal-hal yang receh-receh, wah ngakak gitu. Biasa apa aja kegunaannya petir ya tergantung mbak bisa buat balas dendam gitu. Jadi nggak tahu ya aku lebih seneng dengan orang-orang yang humoris gitu. Jadi ya wah ini seorang asik sih. Ya dari situlah akhirnya mulai tambah jatuh cinta lagi gitu. Karena keren depannya dia gitu. Lucu ya yang bikin kakak jadi makin jatuh cinta. Iya, heeh, Tapi kayak heeh. kakak udah melihat titik terang atau masa depan kayak gitu dari hubungan ini.
gini, kalau ngobrol udah pasti ya, selip-selipan tuh udah pasti aku sama dia gitu. Jadi mau gimana nih, nanti sistem pernikahannya mau gimana, karena kita kan juga sama-sama pernah gagal, jadi mungkin di titik dimana kayak, ya udahlah ya, mungkin keluarga inti aja gitu, yang penting sah di mata Tuhan, toh juga kita buat acara pernikahan, mau buat acara pernikahan 100 juta jadi bahan omongan, 2M juga tetap jadi bahan omongan, karena kita nggak bisa nyenengin banyak orang. Jadi ya lebih baik uangnya itu dipergunakan untuk yang lebih baik untuk masa depan kita dan anak-anak aja ke depan gitu. Jadi udah nggak mikirin yang harus grande, toh juga kemarin juga buat besar-besaran pas aku juga tetap aja gagal gitu. Jadi eh, pesta atau syukuran yang meriah juga tidak menjamin adanya kelanggengan kok dalam rumah tangga gitu. Aku udah di titik itu sama dia sih. Kan dari anak paling King Ical ya namanya. LL King LK. Itu udah umur berapa sih kan sekarang? 10. 10 tahun. Masuk sekolah ya berarti. Udah sekolah. Soal menanggapi pasangan kakak gimana? Sama Oh dia kan kepo banget ya. Jadi kan kadang kalau misal aku juga nggak bisa nyuruh dia untuk keluar dari kamar. Kadang kalau misalkan aku lagi video call sama pasangan aku, tiba-tiba dia masuk ya mau nggak mau kan pasti aku kenalin kan kayak say hi to uncle gitu, hi uncle gitu. Jadi tapi sebatas itu. Tapi habis itu aku langsung boleh ayo ngobrol dulu sama uncle sebentar. Nanti kakak masuk lagi ke kamar boleh gitu karena eh aku belum belum berani terlalu untuk cerita jauh untuk pasangan ke anak karena masih terlalu kecil gitu. Jadi takutnya dia juga udah terlalu berharap karena kan aku selalu tanya, "Kakak kalau aku nikah lagi Kakak gimana? Are you okay? As long as you happy mah go ahead," dia bilang gitu. Dia pun merestui. Karena kalau misalkan kadang kan dia udah melihat masa-masa aku nangis udah pernah sedih gitu. Terus ya stop crying mom, kan ada I, jangan nangis gitu. Wah, tuh jadi di situ aku kayak punya apa ya pemikiran bahwa ini gue nggak bisa nunjukin hal-hal sedih lagi sama dia. Jadi hal-hal yang sifatnya kecewa dan sakit hati mungkin gue agak sedikit gue lebih rem karena anak ini terlalu kecil untuk melihat masa-masa ini gitu. Begitupun juga dengan pasangan. Jadi untuk yang lebih jauh cerita kak ini pasangan I gini 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 belum ke situ sih. Takutnya dia mentalnya kasihan kan gitu. Dia juga berarti udah ngerti sama perasaan ibunya ya berarti. Ngerti banget. Anak itu sweet sekali. Bangun tidur aja dia cium kening. Good morning, Mam, gitu. Jadi agak takut namanya ya. Takut umur 15 tahun udah punya pacar ya. Soalnya manis banget. Jadi Gitu. ketakutan gitu kan berarti soal anak gitu. Maksudnya 20 tahun kan udah banyak remaja gitu loh. Oh, dia itu sangat protek. Misalkan ada telepon gitu kayak itu kan aku bilang, "Say hi to uncle," gitu. Biasa, "Siapa you?" Siapa dia gitu. Jadi dia tuh ya anak lah ya mungkin karena udah pernah lihat ibunya nangis gitu. Jadi dia mungkin ada juga ketakutan bahwa ibunya akan kecewa lagi gitu. Di umur dia yang semuda itu aja dia udah ngerasain gitu. Jadi kan aku juga kayak beban, wah ini gue nggak bisa nunjukin lebih lagi ke dia kayak kemarin-kemarin karena takutnya dia malah mamaku nangis terus ya, ada pasangan ini terus ya gitu. Jadi ya aku lebih ngerem sih sekarang gitu. Soalnya kan juga aktif di entertain sampai sekarang. King L ada kemungkinan untuk ikut juga ke entertain. Udah aku tanya, karena kan kebetulan papanya juga punya label musik kan, produser di musik. Terus aku tanya kakak, you mau terjun ke dunia entertainment gak gitu atau enggak you kayak papa you produser atau apa? Enggak I nggak mau. Padahal udah aku ojok-ojokin nyanyi yuk les piano enggak dia nggak mau. Enggak ya aku nggak bisa maksa juga ya. Keinginan aku kan maunya ada penerus nih dari aku tapi ternyata emang dia nggak mau ya udahlah.